Sob, apa jadinya kalau handphone menengah tiba-tiba berasa kayak HP mahal? HP ini adalah HP paling premium di seri Z, namanya aja Prime. Berbeda dengan seri sebelumnya, seri terbaru ini pakai bahan metal yang pasti bikin terasa solid banget, tapi sedikit licin. J7 Prime punya desain yang agak nyeleneh tapi tampil beda walau masih dalam batas wajar. Desainnya sangat ikonik dengan Samsung dengan adanya sebuah tombol fisik merangkap fingerprint dan dua buah tombol kapasitif yang sayangnya tanpa LED backlight. Selain terasa mewah, desain membulat di sekujur bodi bikin enak digenggam dan pas dengan ergonomi tangan. Di bagian bawah, selain ada port micro USB, kita juga akan menemukan jack audio yang biasanya kebanyakan akan kita temukan di HP-HP mahal. Jadi nggak salah kalau HP ini dikasih embel-embel Prime. Walau begitu, HP ini bukan tanpa kekurangan sob. Menurut saya, walau desainnya agak anti-mainstream, tapi kurang optimal dan fungsional. Misalnya, posisi speaker yang ada di sebelah kanan ini. Keren sih kelihatannya, tapi kalau dipakai main game atau nonton film, suka ketutup secara nggak sengaja sama jari kita. Terus tombol volumenya juga kayaknya terlalu ke atas deh, jadi agak susah dijangkau. Tapi kekurangan tersebut nggak akan mengubah pendapat saya kalau desain dari HP ini cantik. Menurut saya, ini adalah layar terbaik untuk seri J karena sudah beresolusi Full HD. Dengan menggunakan panel TFT, walau nggak segonjreng layar AMOLED, tapi tetap terlihat tajam dan nyaman dilihat. Sudah menggunakan teknologi 2,5D yang bikin feel saat swipe jadi lebih menyenangkan. Ukuran bezelnya juga nggak terlalu tebal sob, alhasil bikin HP ini kelihatan lebih cakep waktu layarnya hidup. Galaxy J7 Prime ditenagai dengan prosesor Exynos 7870 octa-core 1,6 GHz yang sudah pakai proses fabrikasi 14 nanometer yang jelas bikin HP ini lebih efisien dalam konsumsi baterai. Untuk multitasking, HP ini juga kerasa tangguh sob, karena punya RAM yang lumayan lega yaitu 3 GB. 2016 itu standar RAM 3 GB deh kayaknya ya. Di sektor grafis, HP ini pakai GPU Mali T830 MP2. Ya, lumayan lancar waktu dipakai buat main game. Beberapa game HD bisa dimainkan tanpa kendala. Walaupun kalau diajak main game berat banget ya agak kerasa patah-patah gitu. Dikit sih. Buat main game agak lama, HP ini adem sob. Nggak ditemuin panas yang berlebihan. Padahal bodinya metal yang harusnya gampang menghantarkan panas. Di sektor penyimpanan, J7 Prime punya internal storage yang bisa dibilang besar yaitu 32 GB. Di mana biasanya seri J itu rata-rata punya storage hanya 16 GB. Seri ini adalah seri J pertama yang punya sensor fingerprint. Walau fingerprintnya bukan yang tercepat tapi unik sob. Karena walaupun pakai tombol fisik, buat hidupin layar, tombolnya nggak perlu dipencet. Cukup disentuh maka layar akan otomatis hidup dan ke-unlock. Kekurangan pada HP ini nyaris sama seperti semua HP-HP menengah Samsung yaitu banyaknya sensor yang absen termasuk gyroscope. Alhasil, HP ini nggak bisa dipakai buat main VR. HP ini punya dual SIM yang udah mendukung 4G LTE berbasis FDD dan TDD, termasuk smartphone. Dan bagusnya lagi, dua slot terpisah dengan slot microSD, jadi nggak harus ada yang dikorbankan. Beberapa fitur kecil yang sangat berguna juga udah tersedia di HP ini seperti LED notifikasi dan dukungan terhadap USB on the go. Baterai di HP ini awet sob, karena selain prosesornya pakai Exynos yang memang punya reputasi bagus untuk konsumsi daya, manajemen baterai di software juga punya andil untuk masalah baterai ini. Dipakai untuk penggunaan berat ala saya, HP ini bisa dapat screen on time selalu di atas 5 jam. Galaxy J7 Prime sudah pakai Android versi 6 berbalut antarmuka kebesaran Samsung TouchWiz. Ya nggak banyak berubah dari semua seri smartphone Samsung. Tetap pada ciri khas TouchWiz yaitu simple dan smooth. Padahal dulu saya nggak terlalu suka sama TouchWiz karena dulu antarmuka ini berat dan boros sob. Udah muka boros, masa baterainya juga. Tapi TouchWiz sekarang jauh lebih ringan dan lebih optimal. Dengan internal storage sebesar 32 GB, tentu kita nggak akan pusing kalau mau install banyak aplikasi dan game. Walau begitu, di HP ini kita tetap bisa mindahin aplikasi ke external storage kalau memang internal storage-nya terasa kurang. J7 Prime punya kamera depan 8 MP dengan aperture f1.9 dan kamera belakang 13 MP dengan aperture yang sama. Dengan resolusi segitu, foto yang dihasilkan menurut saya cukup baik. Shutter speed HP ini kerasa cepet banget sob. Enak banget buat jepret, jepret, jepret kayak di iklan. Langsung ke hasil foto, detail dan warna terasa akurat dan baik. Sangat bisa diandalkan untuk ambil foto pada kondisi cukup cahaya. Tapi hasil berbeda saya dapatkan saat digunakan dalam kondisi ruangan yang kurang cahaya, seperti dalam rumah atau saat malam hari.
Kerasa banget gambar yang dihasilkan kurang baik dan banyak noise-nya. Beruntung, flash pada HP ini bisa bekerja dengan sangat baik, jadi sangat menolong saat kondisi agak gelap. Untuk perekaman video, kamera depan dan belakang HP ini bisa merekam video hingga resolusi Full HD. Hasil videonya juga cukup baik dan bisa diandalkan, tapi dengan catatan, dalam kondisi cukup cahaya. Oke, terakhir kita akan bahas soal kesimpulan. Kesimpulannya, akan sulit membandingkan HP-HP Samsung dengan HP-HP yang lain. Karena memang Samsung sudah berada di kelas yang berbeda, menurut saya ya. Walau mungkin secara hardware banyak yang lebih baik, tapi nggak bisa dipungkiri, user experience yang membuat HP ini terasa spesial. Dan untuk kesekian kalinya, saya bilang ini adalah HP resmi di mana kamu nggak akan pusing kalau sesuatu yang buruk terjadi sama HP kamu. Bagus enggaknya HP ini? Pilihan ada pada sobat. Sekian video review singkat kali ini. Klik tombol like jika kamu suka dan jangan lupa untuk subscribe kalau mau lihat muka ganteng kita lagi. Dengan Irwan di sini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Adios.